Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi mengenai tips dan trik panduan pengerjaan jurnal pembelajaran pada PPG Guru Tertentu tahun 2024. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran untuk modul 1, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Kemudian untuk modul 2, pembelajaran sosial emosional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan modul 3 dan bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran pada modul 3, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mari kita mulai langkah-langkahnya. Seperti biasa, masuk ke aplikasi PMM Bapak Ibu, kemudian buka menu sertifikasi pendidik dan buka modul yang ketiga, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pada modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus terdapat dua topik yang harus Bapak Ibu selesaikan. Menyelesaikan tiap topik itu caranya sangatlah mudah, yaitu cukup membuka menu pada topik yang sudah disediakan. Di sini ada dua topik pada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama keragaman peserta didik dan yang kedua pendidikan inklusif. Jadi Bapak Ibu wajib menyelesaikan semua pembelajaran yang ada di modul ketiga ini. Ya, terdapat dua topik di sini. Kita buka dulu yang keragaman peserta didik. Nah, jadi tugas yang utama yang Bapak Ibu harus lakukan, wajib lakukan adalah membuka setiap subtopik yang ada di dalam topik modul 3 itu. Jadi yang pertama itu silakan Bapak Ibu buka ya, ditonton videonya tentang apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik. Jadi Bapak Ibu cukup buka videonya, Bapak Ibu tonton sampai selesai, kemudian pastikan tandanya sudah berubah menjadi centang hijau seperti ini. Setelah itu lanjut ke subtopik yang kedua, perlukah kita memperhatikan perbedaan kondisi peserta didik? Setelah Bapak Ibu buka, Bapak Ibu baca, pelajari ya, pelajari subtopik ini. Jika Bapak Ibu ingin mendownloadnya, cukup klik tautan yang ada di bawah ini. Setelah Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu baca, pastikan tandanya sudah berubah menjadi hijau. Untuk yang lain, untuk subtopik yang lain sama seperti yang di atas dua ini, cukup dibuka dan pastikan tandanya berubah menjadi centang hijau seperti ini. Kemudian untuk latihan pemahaman, jangan lupa Bapak Ibu isi 1 sampai 10 soal ya. Mau benar atau salah itu tidak ada masalah dan tidak berpengaruh dengan nilai Bapak Ibu. Jadi ini seperti dianggap latihan pemahaman ya, jadi seperti soal pretest seperti itu. Kemudian ceritakan cerita reflektif Bapak Ibu setelah mempelajari topik keragaman peserta didik. Jadi cerita reflektif ini ketentuannya itu minimal 50 karakter ya, atau 50 huruf. Sudah bisa dikirim, sudah bisa disubmit ya. Jadi Bapak Ibu silahkan berkreasi, bercerita di cerita reflektif ini berdasarkan pengalaman setelah Bapak Ibu mempelajari subtopik keragaman peserta didik. Jika semuanya sudah centang hijau dan cerita reflektif sudah Bapak Ibu isi, silakan kembali dan ajukan untuk yang topik yang kedua, yaitu pendidikan inklusif. Nah, di sini tugas Bapak Ibu juga sama seperti di subtopik yang pertama tadi, cukup membuka semua subtopik yang ada di sini sampai tandanya berubah menjadi hijau. Ya, jadi untuk yang pertama buka videonya, tonton sampai selesai, kemudian pastikan tandanya berubah menjadi warna hijau. Pastikan semua tanda untuk semua subtopik ini berubah menjadi warna hijau. Ya, jadi apabila ada tugas-tugas seperti ini, tugas ya, ini kan seperti bentuknya tugas. Nah, ini tidak perlu dikerjakan ya. Jadi kemarin ada info yang bilang
semua tugas itu harus dikumpulkan dan di upload di dalam Google Drive ya. Jadi ini semuanya tergantung atau kembali ke LPTK-nya masing-masing. Ada beberapa LPTK yang tidak menganjurkan atau tidak ada meminta Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas di setiap subtopik kemudian menguploadnya. Kemungkinan juga ada beberapa LPTK yang meminta tugas seperti itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan LPTK Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pastikan semua subtopik yang di sini sudah terbuka dan berubah centangnya menjadi warna hijau. Jangan lupa kerjakan latihan pemahaman. Ada 10 soal di sini tentang subtopik pendidikan inklusif. Kemudian ceritakan cerita reflektif Bapak Ibu ya, minimal itu 50 karakter atau 50 huruf sudah bisa di submit ya, sudah bisa disimpan. Jadi ceritakan pengalaman atau cerita reflektif Bapak Ibu ya berdasarkan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari tentang pendidikan inklusif. Setelah semuanya sudah berubah menjadi centang berwarna hijau, cerita reflektif juga sudah dikerjakan. Sekarang Bapak Ibu kembali dan Bapak Ibu silahkan kerjakan post test yang ada di sini ya. Jadi ada 3 post test. Di sini ada 3 post test. Masing-masing post test ini terdiri dari 5 soal. Jadi di post test yang pertama 5 soal, post test kedua 5 soal, dan post test yang ketiga 5 soal. Jadi totalnya ada 15 soal di sini. Setiap jawaban Bapak Ibu itu memiliki bobot nilai ya. Jadi pada post test ini semua jawaban Bapak Ibu itu ada nilainya. Jadi bobot nilai yang paling tinggi itu adalah 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Jadi tidak mungkin mendapatkan hasil nilai yang 0 ya. Jika nilai Bapak Ibu mendapat nilai maksimal, berarti didapatkan poin 25. 25 ini didapatkan dari 5 poin sempurna dari 5 soal. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi maksimalkan pengerjaan pada post test ya. Jadi hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Jadi yang dinilai sebagai pemahaman Bapak Ibu itu adalah hasil post test yang pertama. Jadi kerjakan post test ini dengan maksimal dan usahakan dapat nilai yang maksimal ya. Jadi itu bisa tidak diulang, bisa diulang. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan beberapa kali post test di sini ya. Jika Bapak Ibu ingin mencoba terus, tapi yang dijadikan hasil acuan pertama itu adalah hasil post test yang pertama. Jadi kalau percobaan pertama Bapak Ibu mendapat nilai 20, nah berarti nilai 20 itu yang dipakai sebagai acuan pemahaman Bapak Ibu terhadap materi modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian setelah semua modul post test ini Bapak Ibu kerjakan, kemudian Bapak Ibu harus mengerjakan jurnal pembelajaran ya. Jadi pada video kali ini saya juga akan membagikan tips dan trik bagaimana atau susunannya apa saja dalam pengerjaan jurnal pembelajaran modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi sebelum mengerjakan jurnal pembelajaran, Bapak Ibu juga bisa mendownload atau mengunduh modulnya secara utuh ya. Jadi silakan Bapak Ibu buka di topik pengantar pendidikan anak, di topik pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, kemudian klik di bagian pengayaan. Nah, silakan Bapak Ibu download modul utuh pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini lengkap materi pembelajarannya untuk subtopik, untuk topik keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif. Itu modul utuhnya ada di sini, silahkan di download. Lanjut untuk pengerjaan jurnal pembelajaran, panduannya ini sudah saya buatkan yang sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin, dan insya Allah bisa tervalidasi karena di sini saya juga sudah menyelesaikan ketiga modul ini, ketiga jurnal pembelajaran ini sudah saya selesaikan, dan alhamdulillah sini semuanya sudah selesai ya. Jadi adapun panduan pengerjaan jurnal pembelajaran untuk modul ketiga yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu sudah saya buatkan ya. Nah, jadi ini tips dan trik pengerjaan jurnal pembelajaran PPG Piloting Guru Tanda Tahap 2 tahun 2024.
untuk modul ketiga atau modul 3, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat jurnal pembelajaran, apa-apa saja yang dibuat, ya apa-apa saja yang disusun di dalam jurnal pembelajarannya itu. Yang pertama, langkah pertama adalah buatlah materi tentang pemahaman pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi Bapak Ibu silahkan buat materi ya, dalam bentuk Word saja dengan referensi materi seperti contoh di bawah ini. Jadi Bapak Ibu buat materi. Yang pertama, Bapak Ibu jelaskan apa yang maksud dengan konsep pendidikan inklusif ya. Kemudian yang meliputi pengertian pendidikan inklusif, tujuan pendidikan inklusif, prinsip pendidikan inklusif, dan alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Untuk referensi ini bisa Bapak Ibu dapatkan materinya di modul utuh. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan referensi yang ada di sini, kemudian Bapak Ibu buka modul utuh ini yang sudah Bapak Ibu download. Nah, silakan Bapak Ibu ambil ringkas ya, sesuaikan dengan referensi yang sudah dibuatkan. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan inklusif. Nah, jadi untuk materi manajemen pendidikan inklusif ini ada semuanya lengkap, ada di modul utuh pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi silakan Bapak Ibu download saja modul utuh ini, kemudian ikuti referensi yang udah dibuatkan ini ya, yang udah diringkas. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Jadi bisa dibuat jadi satu materi utuh tentang pemahaman pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Setelah Bapak Ibu membuat materi tentang pemahaman, kemudian Bapak Ibu lanjut membuat refleksi pengalaman bermakna. Jadi Bapak Ibu silakan membuat refleksi ya, membuat refleksi atau cerita pengalaman pribadi Bapak Ibu setelah mempelajari materi pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun pertanyaannya silakan Bapak Ibu bisa mengikuti referensi yang sudah dibuat, yang sudah saya rangkum. Boleh juga membuat pertanyaan sendiri yang sesuai dengan pengalaman pengalaman yang sudah Bapak Ibu alami. Jadi pertanyaannya pertama itu, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif. Jadi pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, bagaimanakah dari konsep pendidikan inklusif yang ada kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang. Jadi bagian mana dari konsep pendidikan inklusif yang dalam pelajaran paling menantang bagi Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu ceritakan. Kemudian hal-hal lain apakah yang ingin Bapak Ibu pelajari terkait dengan pendidikan inklusif yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan. Boleh diikuti pertanyaan untuk refleksi pengalaman bermakna yang sudah saya buatkan, atau Bapak Ibu merancang pertanyaan sendiri ya. Kemudian setelah itu langkah yang ketiga itu menyertakan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ambil 2 atau 3 orang teman rekan sejawat Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik ya. Jadi umpan balik itu berupa pertanyaan kepada rekan sejawat Bapak Ibu mengenai materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu paparkan kepada mereka. Jadi contoh pertanyaannya yang bisa diberikan untuk umpan balik itu, yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan materi pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus? Nah, silakan diberikan pertanyaan seperti ini. Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus? Nah, kemudian yang ketiga, apa langkah Anda selanjutnya setelah mendapat materi tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus? Nah, jadi usahakan umpan balik ini ditulis dalam format kertas 1 lembar, ditulis tangan, kemudian diisi pertanyaannya. Setelah itu Bapak Ibu foto dan Bapak Ibu lampirkan di dalam file jurnal pembelajaran ini ya. Setelah itu Bapak Ibu, langkah yang keempat yaitu menyertakan dokumen kegiatan. Nah, jadi Bapak Ibu simulasikan kegiatan penyebaran atau Bapak Ibu sedang melakukan presentasi
tentang materi pemahaman pengantar pendidikan anak berkebutuhan khususnya. Jadi kegiatannya Bapak Ibu dokumentasikan seperti di dalam komunitas belajar atau dalam kegiatan presentasi Bapak Ibu ya. Jadi silakan difoto, minimal 3 foto kegiatan ya, seperti kegiatan berbagi praktik baik ya. Materinya tentang ini, tentang pemahaman pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi materi yang dua ini, nah Bapak Ibu buat materi presentasinya, kemudian Bapak Ibu buat dokumentasinya atau simulasikan Bapak Ibu sedang melakukan presentasi di depan rekan sejawat Bapak Ibu. Jadi minimal 3 foto, kemudian dilampirkan di dalam jurnal pembelajarannya. Nah, jadi gabungkan semua keempat ya. Jadi gabungkan keempat langkah-langkah ini di dalam satu file PDF utuh ya. Jadi tidak dalam format lain, jadi digabungkan menjadi dalam satu format file PDF. Kemudian ketentuan ya, jadi ketentuan membuat jurnal pembelajaran itu Bapak Ibu tolong perhatikan. Jadi untuk membuat jurnal pembelajaran itu diwajibkan menggunakan aplikasi Microsoft Word ya, atau Google Docs. Nah, jadi hindari penggunaan Canva atau PowerPoint ya. Biasanya yang tidak tervalidasi atau gagal atau perbaikan itu biasanya mereka menggunakan aplikasi Canva atau PowerPoint ya, karena sudah dijelaskan di dalam juknisnya Kemendikbud itu yang paling cepat atau yang paling akan mudah divalidasi itu adalah jika menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word atau Google Docs. Jadi hindari penggunaan Canva atau PowerPoint. Kemudian yang harus diperhatikan juga, hindari penggunaan gambar yang berlebihan. Jadi tidak perlu menampilkan gambar yang terlalu berlebihan atau gambar yang banyak. Jadi lebih baik difokuskan kepada penulisan per kata. Kemudian usahakan dalam jurnal pembuatan refleksi terdiri 300 kata atau lebih. Nah, jadi silakan Bapak Ibu di dalam refleksi pengalaman bermakna ini ceritakan apa pengalaman yang Bapak Ibu rasakan setelah mendapatkan atau setelah mempelajari modul yang ketiga ini. Jadi silahkan ceritakan di situ semaksimal yang Bapak Ibu bisa. Nah, kemudian validasi jurnal pembelajaran maksimal 3 hari setelah penguploadan. Jadi jika Bapak Ibu menguploadnya di hari Senin ya, jadi hitung saja dari hari Senin itu 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kemungkinan hari Kamis atau hari Jumat itu hasil dari validasinya bisa keluar ya, bisa diterima ataupun bisa ditolak. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah penulisan Bapak Ibu, kejujuran Bapak Ibu ya, berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan di dalam pembelajaran tiap-tiap modul ya. Jadi di sini untuk penilaian itu mereka itu tidak mementingkan desain apa segala macam. Yang lebih difokuskan adalah kemampuan Bapak Ibu menulis, kemampuan Bapak Ibu bercerita, dan kemampuan Bapak Ibu memaparkan dan membuat sesuai dengan petunjuk yang diminta oleh tim penilai ya dari tiap-tiap modul yang diberikan ya. Jadi panduannya sudah ada, jadi Bapak Ibu kerjakan sesuai panduan. Jadi jangan mengerjakan yang di luar dari konteks panduannya ya. Jadi insya Allah yang saya share di sini itu semuanya saya melihat ya sudah saya sesuaikan dengan panduan yang diminta dari tim penilai untuk jurnal pembelajaran tiap-tiap modul, dan hasilnya alhamdulillah semua modul-modul yang saya sudah pelajari dan jurnal pembelajaran yang sudah saya kerjakan semuanya sudah tervalidasi dan sudah selesai. Jadi itu saja dari saya panduan pengerjaan untuk modul yang ketiga ya, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, atau modul yang terakhir dalam PPG guru tertentu piloting tahap 2 di tahun 2024 ini. Untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu untuk proses pendaftaran UKP PPG dan mengikuti tryout. Jadi ada satu info lagi yang wajib Bapak Ibu ketahui. Jadi setiap jurnal atau setiap modul ini
waktunya tidak ada waktu khusus untuk diselesaikan atau tidak ada tenggat waktu yang harus diselesaikan. Yang jelas semua modul dan semua tugas itu paling terakhir itu dikumpulkan pada tanggal 8 Oktober 2024. Nah, jadi Bapak Ibu tolong selesaikan semua modul dan selesaikan semua jurnal pembelajaran dan diupload sebelum tanggal 8 Oktober 2024. Nah, itu berdasarkan jadwal yang sudah di-share oleh Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu bisa mencari infonya ya untuk jadwal PPG itu ada di halaman resmi Kemdikbud yang PPG ya, jadi silahkan Bapak Ibu buka ya. Jadi semua modul ini wajib diselesaikan, batasnya itu tanggal 8 Oktober tahun 2024. Kemudian setelah tanggal itu barulah proses selanjutnya bisa Bapak Ibu lalui seperti daftar UKP PPG, melakukan UTBK, atau setelah itu melakukan UKIN dan lain-lain. Nah, jadi semuanya sudah terjadwal dan semuanya sudah ada di dalam situs resmi PPG Kemdikbud. Jadi silakan Bapak Ibu baca sendiri ya, diperhatikan jadwalnya, dan jangan lupa untuk selalu update info-info di PMM atau di situs resmi Kemdikbud. Nah, jadi di sini pun juga bisa kita buka lini masa untuk PPG piloting tahap 2. Nah, jadi di sini pembelajaran mandiri di PMM itu 29 Agustus sampai 8 Oktober. Nah, di sini termasuklah untuk pengumpulan jurnal pembelajaran itu terakhir di tanggal 8 Oktober tahun 2024. Jadi semuanya wajib Bapak Ibu selesaikan ya, batas akhirnya tanggal 8 Oktober 2024. Kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar UKP PPG mulai tanggal 16 September sampai 8 Oktober 2024. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membaca ya update jadwal di menu sertifikasi pendidik, di menu yang paling atas ya, dilihat lini masa, Bapak Ibu pilih info lini masa UKP PPG untuk piloting yang tahap 2. Disesuaikan Bapak Ibu peserta piloting tahap 1 atau piloting tahap 2 ya. Di sini jadwalnya sudah lengkap semuanya. Jadi jangan sampai terjadi misinformasi dan miskomunikasi. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video saya dari modul yang pertama, kemudian modul yang kedua, sampai yang terakhir modul yang ketiga. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Jadi bisa menambah wawasan kita sama-sama. Di sini kita sama-sama sharing. Saya juga mohon maaf jika ada bahasa saya yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu, dan dalam penulisan saya yang masih banyak terdapat kekurangan. Semoga kita semua selalu sehat ya. Semoga kita semua selalu mendapatkan kekuatan untuk menjalankan tugas negara yang mulia ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhir kata saya ucapkan selamat mengerjakan jurnal pembelajaran untuk PPG Piloting Guru Tentu tahap 2 tahun 2024. Semoga Bapak Ibu mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai harapan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.